Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugrika wal khatimi lima sabaq Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini dalam kesempatan ini ulun berbagi pendapat, berbagi pengetahuan kepada seluruh kawan-kawan ulun dimanapun berada, dan juga kepada seluruh pengunjung channel YouTube kami ini dimanapun berada, khusus subscriber kami dimanapun berada. Kali ini kita masih membicarakan di bidang ilmu tasawuf. Pembahasan kali ini tentang masalah rezeki. Janganlah kita ini hendak berbuat meniru-niru kelakuan daripada orang-orang aib billah atau para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab, Ija aratu tajri ma'aikamatillah iyyaka fi asbabi minas sahwatil khafiyah. Bila mana seseorang itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu makam yang disebut dengan makam asbab. Makam asbab ini ialah orang yang mendapatkan rezeki itu dengan cara berusaha, berikhtiar. Jadi orang ini masih berusaha dengan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini ingin meniru orang-orang arifin atau orang-orang aulia Allah yang mereka itu sudah ada di makam tajrid. Nah, makam tajrid itu ialah orang yang memperoleh rezeki dari Allah Ta'ala itu tanpa diusahai. Nah, jadi di antara orang-orang arifin, di antara orang-orang muqarrabin, di antara para aulia Allah Ta'ala itu ada yang diberi makam tajrid. Jadi mereka ini kadang lagi memikirkan masalah rezeki, kadang lagi memikirkan berusaha, berikhtiar, apakah ada datang rezeki kepada mereka, pemberian Allah Ta'ala melalui perantara makhluk yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan rezeki kepada mereka. Nah, ini ada dalam tingkatan aulia orang yang diberi makam itu ngarannya itu makam tajrid. Lalu kita nang awam ini hendak juga menuruti nang kayak itu kisahnya tah. Mbah mengaji misalnya mengaji tasawuf, mengaji ilmu hakikat kisahnya, belajar ilmu ini, belajar tarekat macam-macam, lalu kisahnya hendak kayak wali juga kelakuan. Bagaimana di rumahnya lagi pakurung dalam kamar bahaluat kisahnya nih. Datang rezeki orang matahari, tapi sing lawasan menghadangi kada datang-datang juga. Nah, kenapa? Karena kita belum makam itu. Kita masih di makam asbab. Makam asbab ini yaitu suatu makam, suatu tingkatan yang mana kita ini diberi Allah rezeki tapi dengan berusaha dahulu. Nah, itu kita. Lalu kita hendak beralih ke makam yang itu tadi, berarti kita kadang menerima apa yang ditetapkan Allah Ta'ala lawan kita. Nah, orang yang ini termasuk orang yang kurang adab atau orang yang kada berakhlak lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kesannya kita ini di makam asbab, tetap baik kita ini berusaha. Cuma waktu dibagi. Mana gasan berusaha, mana gasan mengerjakan tang wajib nang disyariatkan dalam agama, mana waktu gasan menggawe nang sunah-sunah, kemudian mana waktu kita untuk belajar,
waktu kita untuk mengajar, dan kapan waktu kita untuk mengamalkan tarekat kita, kapan waktu kita untuk membaca hijab-hijab kita, kapan waktu untuk membaca ratib-ratib kita. Diatur supaya jangan bertumpang tindih, adakan jadwalnya sepusia. Nah, ini tingkatan kita orang yang masih salik kepada Tuhan. Jangan meniru-niru orang yang sudah wasil, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makam tajrid. Kita masih di makam asbab. Ada juga pulang kena orang yang sudah arifin pulang misalnya sampai kepada makam arifin sudah mencapai makam tajrid. Nah, lalu orang tuh beganah aja di rumah lagi, datang juga rezeki Allah mengantar dengan melalui perantara makhluk-makhluknya, datangkan rezeki lawannya. Ya sudah arifin, sekalinya orang ini timbul nafsu di hatinya hendak menambah lagi rezeki, lalu berusaha pulang, berusaha ulah supermarket, ulah geleri macam-macam, ulah toko macam-macam, hendak menambahi rezekinya. Nah, orang nang ini, orang arifin nang ini lebih jahat daripada adabnya, daripada orang nang salik tadi. Orang salik itu di makam asbab menghendaki makam tajrid itu sudah kada beadab. Tapi lebih kada beadab lagi orang yang sudah di makam tajrid menghendaki makam asbab. Artinya orang yang sudah sampai kepada makam hawasul hawas lalu menghendaki pulang menuruti gawian seperti orang awam nang masih salik. Nah, ini lebih lebih jahat lagi adabnya uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud bahwasanya adalah itu nafsu yang tersembunyi. Jadi gini beribadah salik, orang salik nih, beribadah dalam kamar berhaluat. Kisahnya ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal tujuannya kada hendak mendapatkan kedudukan nang asalnya ia di makam asbab hawa ke makam tajrid. Nah, asalnya mendapatkan rezeki dengan berusaha, menghendakinya mendapatkan rezeki nang kada berusaha lagi, nang rezeki datang sorangan itu nang dikehendakinya. Nah, ini pun termasuk orang nang kada beadab lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus benar-benar mengerti tentang kedudukan kita, tentang posisi kita di dalam agama ini. Kalaupun kita hendak menuntut ilmu, kita perhatikan dulu apa yang pertama kita tuntut, dari mana kita memulai menuntut ilmu, dan kemana tujuan kita menuntut ilmu. Kita belajar akidah dulu, iktikad, tuntung belajar iktikad, belajar ilmu syariat sampai nanti batas yang diwajibkan, tuntung sudah itu, lalu belajar ilmu adab. Nah, kayak apa adab-adab kita lawan Allah Ta'ala, kayak apa adab kita lawan Rasulullah, kayak apa adab kita lawan guru, kayak apa adab kita lawan sesama makhluk, sesama manusia. Nah, kemudian mengamalkan tarekat para aulia, mengambil wirid, mengambil hijab, segala macam diamalkan, kemudian mempelajari daripada tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, kemudian belajar suhud, belajar musyahadah. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, dan itu dibimbing oleh seorang guru yang bujur-bujur mengerti, yang bujur-bujur menguasai di bidang itu dan bisa memantau kita setiap waktu. Artinya kita kadang belajar tuh nang membaca buku sorangan, baca buku nukar kitab, baca sorangan, ada kayak itu, ada guru yang membimbing kita. Hanya kita misalnya nak meningkatkan lagi misalnya pengenalan kepada diri, misalnya kalau kita hendak mempelajari ilmu martabat 7 misalnya sampai kepada masalah tentang Nur Muhammad dan segala macam itu ada titian-titiannya. Nah, orang yang kadang mengerti dalam perjalanan ilmu kena belajar syariat kada, belajar iktikad kada, bisa tarekat kada, ilmu adab kada tahu, lalu hendak belajar mengenal diri, kenal Tuhan, langsung makrifat kehendaknya. Nah, itu termasuk orang yang kadang mengerti dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, itu pun kadang akan menimbulkan hasil juga. Seandai kata orang mengambil tarekat aulia Allah Ta'ala misalnya, nah, tapi syariatnya kada bujur, iktikadnya kada bujur, maka tarekatnya pun yang diamalkannya kada membawa hasil. Orang mengaji hakikat, tapi kada belajar tarekat, kada belajar iktikad, kada belajar syariat, itu pun kada akan mendatangkan hasil. Orang mengaji makrifat misalnya, tapi semua yang di bawah itu kada dipelajari, kada memungkinkan juga inya dapat menghasilkan suatu keuntungan dan kebaikan lawannya. Semua itu hanyalah untuk merusak-rusak akidahnya dan merusak keimanannya dan merusak tataan-tataan keilmuan bagi dirinya, mengakibatkan orang itu semakin semakin terpuruk dalam keadaan ilmu dan keadaan agamanya, akibat mempelajari ilmu kada tahu aturannya.
Jadi hendaklah kita belajar ilmu dengan aturan yang benar, dengan guru yang benar. Guru itu pun ada bermacam-macam, ada guru taklim, ada guru tarbiyah, ada guru tarbiyah. Nah, jadi ada guru-guru pun ada tingkatan-tingkatannya. Guru yang mana yang kita ambil dahulu, guru yang mana pun yang kita pegang. Nah, kemudian uh, mengamalkan daripada ilmu tadi dengan benar. Karena sudah ilmu sudah dipelajari, bilang kada diamalkan, kada menghasilkan apa-apa juga. Sekiranya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.